Kasus yang menimpa perusahaan konstruksi PT Waskita Karya kini berbuntut panjang. Di tengah penyidikan kasus proyek fiktif dan penyelewengan dana SCF, muncul dugaan manipulasi laporan keuangan oleh manajemen Waskita Karya. Tudingan ini muncul dalam rapat kerja Komisi 6 DPR dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo 5 Juni lalu. Wakil Menteri BUMN mendorong Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk menginvestigasi laporan keuangan dari 2 BUMN Karya. Tata kelola keuangan memang PR saya dengan Bu Nelly, karena memang di beberapa karya seperti Waskita, seperti Wika ini memang pelaporan keuangan juga tidak sesuai dengan kondisi realnya. Artinya dilaporkan seolah untung bertahun-tahun, padahal cash flow-nya tidak pernah positif sebenarnya. Nah ini memang ada isu di dalam pelaporan keuangan. Nah kita sedang investigasi soal tadi Waskita. Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini real? Apa jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak real? Kita akan lihat apabila memang ada unsur pidana di dalam laporan keuangan, fraud, ya kita bisa lakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan laporan keuangan itu. Nah kita ke depan akan mulai lakukan ini. Saya sudah lapor dengan Pak Ketua BPKP. Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan, ya kita bisa lakukan tindakan yang tegas dengan kerangka governance yang ada. Namun koar-koar Kementerian BUMN tersebut justru dinilai pengamat ekonomi Yanuar Rizky sebagai langkah blunder pemerintah. Sebab bagaimanapun Kementerian BUMN lalai mengawasi badan usaha di bawahnya. Rezimnya itu rezim pemadam kebakaran. Jadi ketika kebakaran sudah terjadi, baru kita padamkan. Dan saling menyalahkan. Ya nggak? Jadi orang yang paling jadi inilah potret politik ekonomi dan politik bisnis kita. Apesnya kalau di BUMN itu apa? Kalau ekuitas negatif. Semua kan masuk karena itu. Jiwasraya masuk karena ekuitas negatif. Garuda masuk karena ekuitas negatif gagal bayar hutang. Ya kan? Sekarang Waskita Karya. Jadi ini menunjukkan sebetulnya kita itu baru bereaksi kalau memang udah gak ada duitnya. Nah ini juga sebenarnya menyangkut pertanyaan juga yang harusnya publik juga tanya. Kalau Menteri BUMN mengatakan bahwa dia tertinggi sepanjang sejarah laba BUMN, lah sekarang dengan kejadian Waskita ini, yang dia sendiri, wamen dia sendiri yang mengakui ini overstatement. Lah terus berarti yang kemarin diklaim overstatement semua dong. Berapa yang nggak overstatement? Jadi jangan sampai gini loh, ya pencitraan ditutupi pencitraan gitu loh. Ini tata kelola. Menurut saya disinilah tanggung jawab Menteri BUMN dan Wamen BUMN. Performa keuangan PT Waskita Karya diketahui sejak lama memang sudah babak belur. Hingga kuartal pertama tahun 2023, BUMN ini mencatatkan nilai utang 84,3 triliun rupiah yang setara dengan 86% dari total aset perusahaan. Babak belur keuangan Waskita Karya sudah terjadi sejak tahun 2016. BUMN ini memiliki beban utang lebih besar ketimbang nilai modalnya. Pengamat BUMN, Toto Pranoto menilai utang Waskita Karya terus menumpuk lantaran tidak sebanding dengan kapasitas modalnya. Sementara BUMN ini juga terus digenjot penugasan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Alhasil, mau tidak mau, Waskita Karya harus mengandalkan utang untuk pembiayaan. Kepercayaan itulah yang kemudian mungkin ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu operator yang dianggap cukup bisa diandalkan untuk membangun infrastruktur jalan tol ini ya. Tapi kemudian yang kita lupa atau sebagian besar kita lupa bahwa apakah kemampuan perusahaan juga dari segi ekuitas cukup nggak sebetulnya untuk membantu penugasan pemerintah ini. Karena kemudian yang kita perhatikan sektor ekuitasnya relatif tidak cukup besar, beban untuk membangunnya dalam bentuk capital expenditures-nya besar, jadi otomatis dia harus menggali financing-nya dengan cara yang paling cepat adalah dengan membuat utang ya. Dan itu kemudian bertumpuk, berlarut sehingga utangnya menjadi sangat besar ya. Itulah yang menyebabkan kenapa debt equity ratio Waskita Karya juga menjadi yang paling buruk di antara
BUMN karya yang lain ya. Namun pandangan berbeda disuarakan Indonesia Corruption Watch. Menurut ICW, praktik korupsi di tubuh BUMN dipicu tata kelola yang tidak transparan. Sepanjang tahun 2016 hingga 2021, terjadi 119 kasus korupsi di BUMN hingga menggerogoti keuangan negara 47,92 triliun. Ya, kalau selama ini sebenarnya model seperti ini, laporan fiktif dan lain-lain bukan cerita baru lagi. Jadi sebenarnya kasus ini sudah terbilang sering ditangani oleh aparat penegak hukum. Jadi mestinya Kejaksaan Agung tidak lama untuk memproses atau menuntaskan perkara ini sampai nanti ke proses persidangan. Permasalahan BUMN ini bukan permasalahan yang baru dan sulit dicarikan solusinya. Permasalahan yang berulang, solusinya sudah sering disampaikan, tapi belum ada keinginan dan rasa-rasanya memang tidak serius untuk memperbaiki BUMN. Bertahun-tahun sudah, perusahaan milik negara digerogoti kasus korupsi. Performa keuangan terus babak belur, namun terus disuntik penyertaan modal pemerintah. Sudah semestinya BUMN berkaca mematut diri. Sebaliknya, pemerintah juga harus tegas mengawasi dan memberi sanksi bagi BUMN-BUMN yang masih melakukan praktik siluman anggaran. Sebab bila tidak, kinerja BUMN dan pengawasan yang buruk bisa menjadi lingkaran setan, sumber kerugian negara yang tak berkesudahan.